Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik makanan alami yang bermanfaat untuk pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah makanan alami untuk pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ya, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tentang makanan alami yang bermanfaat ya, khususnya untuk pemulihan asam lambung agar cepat membaik ya. Nah, ini penting juga, ini sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya, yang dalam komentarnya ya bertanya, Pak Gito, sebenarnya makanannya apa ya yang kira-kira dapat menguntungkan ya, dapat memberikan hal yang positif agar kita menjadi cepat membaik ya. Nah, maka dari itu saya sharingkan hal ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya, khususnya yang masih merasakan sensasi-sensasi tidak nyaman ya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini. Nah, untuk itu penting untuk kita simak ya. Tolong video ini disimak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis hingga membaik. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada topik kita, yaitu tentang makanan alami ya yang bermanfaat untuk pemulihan asam lambung. Nah, sebelum saya uraikan satu persatu ya, dan tentunya ini juga hal-hal yang pernah saya konsumsi ya, dan ternyata memang buat saya itu memang cocok ya, cocok dan menjadi lebih membaik ya. Nah, untuk itu maka saya sharingkan kepada teman-teman, mudah-mudahan buat teman-teman juga cocok dan akhirnya bisa membantu ya, membantu teman-teman untuk cepat-cepat disembuhkan ya, disembuhkan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini. Nah, itu ada beberapa hal ya teman-teman. Jadi beberapa hal atau beberapa jenis lah, beberapa jenis makanan alami yang bermanfaat untuk pemulihan asam lambung. Nah, itu diantaranya yang pertama ya, yaitu tentang saya rajin makan bubur pati irut teman-teman. Pada saat khususnya sensasi di perut ini sering muncul ya, mulai dari yang perut terasa perih ya, sembelit, kemudian merasa kembung, merasa begah ya,
kadang merasa ada sakit yang berpindah-pindah di seputar perut ya, pokoknya rasanya nggak nyaman sekali, sampai dengan ulu hati mengganjal karena penuh dengan gas ya perut, sehingga perut rasanya penuh dan seterusnya ya, walaupun belum makan itu seperti itu. Nah waktu itu istilahnya di fase mulai dari awal itu ya. Nah itu saya rajin makan bubur pati irut teman-teman. Nah pati irut, pati Garut ya, atau mungkin pati yang lain ya, untuk di daerah lain itu biasanya namanya berbeda-beda ya. Mungkin ada yang pati sagu ya. Nah itu intinya sebenarnya pati itu yang penting itu ya. Tetapi yang saya coba dan yang ternyata hasilnya membuat saya berubah ya menjadi semakin baik itu adalah bubur pati irut ya. Itu caranya membuat juga mudah ya, jadi kita hanya ambil saja sekitar kurang lebih 1 sendok ya, 1 sendok atau maksimal 2 sendok lah ya, kemudian kita tuang di dalam teflon ya, kemudian kita kasih air sekitar setengah gelas saja, kemudian diaduk sampai rata ya. Ini masih dingin ya, maksudnya airnya masih airnya air natural ya, masih dingin. Nah, supaya rata dulu ya, setelah rata baru kita panaskan di kompor ya, paling hanya ya 5 menit lah, itu sudah jadi ya, itu sudah jadi. Dan itu bisa dikasih sedikit garam ya, sedikit garam juga boleh, mau dikasih sedikit gula juga boleh ya, kalau misalkan supaya rasanya menjadi lebih enak. Tetapi kalau hanya natural saja, kalau saya seringnya natural, kemudian saya kasih sedikit garam, hanya itu saja ya. Nah itu dimakan di pagi hari ya teman-teman, pagi hari sebelum kita makan apapun. Jadi istilahnya sebagai dasar ya untuk melindungi lambung kita ya, karena itu kan bentuknya pekat seperti lem ya. Jadi seolah-olah itu memang melindungi lambung kita ya, dimana mungkin itu ada peradangan, ada iritasi, itu akan tertutup itu ya, sehingga rasanya setelah itu kemudian selang beberapa menit ya, katakanlah 30 menit, nah kita baru sarapan pagi ya atau makan yang lain, itu perut sudah merasa lebih nyaman, itu seperti itu. Walaupun di awal-awal kita masih kembungnya masih ada gitu, tapi tetap saya teruskan ya, nah akhirnya menjadi membaik teman-teman. Jadi istilahnya kita rutin saja, katakanlah dalam waktu 1 minggu saja, itu nanti kita sudah mengalami perubahan, ternyata menjadi lebih nyaman. Nah itu jadi fungsi daripada bubur pati irut itu memang melindungi lambung, khususnya yang terjadi iritasi itu seperti itu, sehingga menjadi lebih nyaman. Nah itu buat teman-teman yang merasakan kadang sensasinya di lambung perih ya, sering sembelit, itu kemungkinan itu ada peradangan atau inflamasi ya, atau mungkin iritasi. Nah itu coba saja pakai itu ya, insya Allah kita akan membaik ya, itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua ya, itu yang pertama tadi ya, yaitu tentang rajin makan bubur pati irut. Itu makanan alami teman-teman ya, jadi efeknya sangat positif ya, dan kita tidak menambah istilahnya kecemasan ya, kita tidak takut ya, karena memang itu hal yang bersifat alami, makanan alami. Kemudian yang kedua ya, pada saat di perut itu masih penuh sensasi seperti itu, kadang ketika kita makannya itu pati irut terus, kadang sudah bosan ya, mungkin sudah bosan atau mungkin sudah ini apa ya, kadang patinya juga lagi nggak ada. Nah itu sebenarnya ada alternatif penggantinya teman-teman. Nah ini yang kedua, yaitu dengan makan labu kuning rebus teman-teman. Itu juga sama ya, jadi akan melindungi ini apa, lambung kita. Dan itu kan teksturnya itu sangat lembut ya, sangat lembut sekali ya, dan itu merebusnya juga sebentar itu sudah masak ya. Nah itu sebagai pengganti itu bubur pati irut, ketika kita sudah bosan, nah itu pakai labu kuning rebus. Itu efeknya sama ya, jadi di perut kita menjadi lebih nyaman, dan
yang saya rasakan juga memperlancar proses pencernaan ya, karena mungkin banyak serat ya, karena itu sifatnya kan seperti buah ya itu, jadi itu banyak serat ya, mungkin kandungan vitaminnya juga cukup kompleks ya. Nah akhirnya membuat lambung kita jauh menjadi membaik ya, itu seperti itu. Nah itu bisa dicoba ya, yaitu labu kuning rebus teman-teman. Nah itu juga pernah saya konsumsi ya, ternyata efeknya itu sangat positif ya, itu seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu saya pernah ya, jadi ini malah masih di awal-awal, yaitu rasanya perut itu seringnya kembung ya, terus seringnya kembung, kemudian walaupun itu belum makan ya, apalagi ketika setelah makan ya, tidur saja malam itu kadang merasa kembung juga, itu seperti itu. Nah itu ya karena memang karena asam lambung nggak normal ya, mungkin terjadi over ya atau berlebihan. Nah sedangkan asam lambung itu mengandung gas ya, gas itu kan udara atau angin ya, sehingga perut menjadi mengembung, itu seperti itu ketika banyak gas. Nah itu ya, itu saya tiap hari itu rajin makan tape singkong teman-teman. Jadi tape singkong itu kalau di warung-warung dekat rumah itu satu bungkus itu hanya Rp1.000 ya, Rp1.000. Nah itu saya rutin tiap hari itu makan satu bungkus itu ya. Makannya ya bisa yang penting setelah makan ya, jadi bisa pagi, bisa siang, bisa sore, nggak masalah ya, karena pokoknya satu hari itu satu bungkus ya, harganya itu waktu itu 1.000. Nah itu juga efeknya positif sekali, jadi rasanya perut ini menjadi lega ya, kemudian buang anginnya yaitu sangat lancar. Nah maka kembung ya akan berkurang ketika kita buang anginnya lancar, sendawanya lancar. Nah otomatis kan kembung-kembung itu akan menghilang. Nah itu jadi untuk mengatasi yang terutama keluhan di perut itu sering kembung, begah ya, itu waktu itu saya menggunakan tape singkong ya. Awalnya saya ragu karena tape itu kan mengandung alkohol, kan ada orang bilang seperti itu ya, tetapi faktanya enggak ya. Jadi itu karena sifatnya alami dan itu termasuk makanan fermentasi ya, sehingga sangat membantu ya di dalam pencernaan kita. Jadi rasanya perut menjadi lega ya, lega, kemudian sendawa itu menjadi lebih mudah ya, kemudian buang angin juga menjadi lancar. Nah akhirnya kembung-kembung itu menghilang. Nah itu pernah saya dengan menggunakan makanan alami, yaitu tape singkong ya. Mungkin kalau di Jawa Barat piem ya itu ya, tetapi beda sih ya, jenis tapenya beda ya. Kalau di Jawa Tengah ya, di daerah saya itu pakainya tape singkong, jadi agak lembek, agak berair, itu seperti itu tapenya yaitu. Nah itu teman-teman silahkan bolehlah dicoba itu. Jadi kalau teman-teman masih ragu ya sedikit saja dulu, kalau memang itu terasa efeknya positif ya kita lanjutkan, itu seperti itu. Jadi caranya ketika kita mau menerapkan tip-tip yang sifatnya alami, memang kita harus banyak mengamati diri kita sendiri ya, diri kita sendiri dan kecocokan apa yang cocok. Nah itu yang kita lanjutkan, itu seperti itu. Tetapi kalau misalkan kok kurang cocok ya ganti alternatif yang lain lagi, itu seperti itu. Jadi caranya karena memang ini sebabnya juga multifaktor ya, solusinya pun kita harus berani multifaktor, itu caranya seperti itu ya, dan pasti nanti akan menemukan salah satu alternatif yang paling cocok. Nah itulah perbedaan antara individu satu dengan individu yang lain, itu memang kadang sedikit berbeda. Itu hal yang wajar teman-teman ya. Yang penting kita ada ikhtiar lah, ada upaya ketika ada istilahnya informasi yang baik, yang positif ya, apa sih salahnya kita untuk mencoba demi kesembuhan. Itu prinsip saya seperti itu, sehingga alhamdulillah menjadi semakin membaik, dan akhirnya sampai dengan sekarang saya sudah istilahnya sembuh total ya. Saya bisa sharing kepada teman-teman, berbagi apa yang pengalaman saya yang
mungkin juga berguna bagi orang lain. Nah, itu yang saya lakukan ya, dan saya sangat senang, sangat merasa ya bersyukur sekali ketika mendengarkan teman-teman yang mengikuti ya, khususnya video-video saya, ternyata sudah banyak yang sembuh ya. Selalu memberikan kabar mereka sudah membaik ya, bahkan sudah bisa bekerja secara normal, sudah bisa produktif kembali ya, sudah aktivitas normal kembali. Itu kesenangan tersendiri buat saya, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum sampai ke tahap itu ya bersabar ya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jadi ini hanya sebagai ujian ya, ujian untuk kita berproses, untuk kita sadari diri ya, untuk menjadi lebih baik. Itu sebenarnya hanya seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya tadi, jadi tentang tape singkong. Nah, kemudian yang keempat yaitu rebusan ya. Jadi saya banyak makan rebusan ya, karena kebetulan saya ini termasuk tinggalnya di kampung, jadi memang banyak bahan-bahannya ya. Nah, itu rebusan yang sering saya makan itu hanya sebagai cemilan teman-teman ya, jadi istilahnya buat makanan tambahan. Nah, itu juga ternyata membuat lambung kita menjadi lebih kondusif ya, lebih nyaman ya, bahkan menjadi rasanya lega ya, rasanya damai, itu seperti itu. Nah, rebusan yang sering saya makan itu rebusan singkong teman-teman, rebusan singkong ya. Ini di kebun saya kan banyak ini pohon-pohon singkong ya. Itu kemarin saya jalan-jalan itu sudah ini apa ya, cukup besar lah itu, seperti itu. Nah, itu rebusan singkong, kemudian rebusan talas teman-teman ya, rebusan talas ya, kemudian rebusan ubi juga bisa ya, tapi ini apa, ubi yang merambat ke atas itu loh teman-teman, yang pohonnya merambat ke atas ya. Kalau di tempat saya ini ubi gembili namanya ya. Nah, itu juga teksturnya sangat lembut ya, dan itu sangat membantu, itu seperti itu. Termasuk juga rebusan pisang kepok ya, itu juga sebagai makanan tambahan. Saya jarang makanan-makanan yang istilahnya kemasan lah, seperti roti-rotian, pada itu saya kurang suka ya, kurang suka. Di samping juga saya harus beli ya. Kalau makanan-makanan ini yang sifatnya contohnya untuk rebusan, itu saya tinggal ngambil saja di kebun, itu ada, itu seperti itu ya. Nah, baik ya, itu yang keempat, jadi ngemil dengan rebusan lah, itu seperti itu. Bisa rebusan singkong, bisa rebusan talas, bisa rebusan ubi ya, bisa rebusan pisang kepok, dan seterusnya, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, untuk buahnya saya rajin dengan pisang kepok teman-teman. Nah, ini juga kebetulan di kebun juga banyak ya. Nah, itu saya hanya apa yang ada lah, apa yang ada, itu yang kita manfaatkan. Tetapi pisang kepok kalau misalkan beli pun juga di pasar itu banyak. Nah, itu juga ternyata membuat saya menjadi lebih nyaman ya, karena kalau makan pisang kepok itu tapi yang sudah matang ya teman-teman pisangnya itu. Nah, itu BAB juga menjadi lebih lancar ya, kemudian kembung-kembung juga berkurang ya. Jadi itu pisang kepok itu kelebihannya bisa sepertinya menetralisir asam lambung ya. Ketika berlebihan itu akan diturunkan ya, ketika kurang itu akan disesuaikan. Nah, itu jadi menetralisir. Nah, itu dari pisang kepok. Nah, itu juga saya rajin makan itu ya, minimal sehari satu pisang minimal itu ya. Syukur misalkan tiap mau makan ya, misalkan makan kan 3 kali, nah itu 3 pisang itu lebih bagus lagi. Tetapi kadang kita bosan apa kalau terus-terusan dan jumlahnya agak banyak, itu kadang bosan. Itu ya minimal 1, itu insya Allah nanti juga akan efeknya positif, dan akhirnya kita menjadi cepat sembuh teman-teman, itu seperti itu. Nah, selain itu ya, ini jenisnya minuman ya, yang keenam ini ya, yaitu saya juga pernah rajin minum air tajin teman-teman. Air tajin itu air rebusan beras ya, ketika sedang menanak nasi ya, sudah mendidih tetapi airnya masih ada. Nah, itu kita ambil ya, kita ambil, itu namanya
air tajin. Nah itu ternyata seperti suplemen teman-teman. Jadi ketika minum itu misalkan setengah gelas atau 1 gelas itu rasanya agak kenyang ya, karena itu merupakan ekstrak nasi sebenarnya ya, karena dihasilkan dari rebusan beras itu seperti itu. Nah itu juga membuat kita menjadi lebih bertenaga teman-teman, menjadi lebih bertenaga, seolah-olah itu sama seperti kita habis makan 1 piring misalkan, itu seperti itu rasanya ya. Nah itu bisa juga ditambah gula atau madu juga bisa ya, itu seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi rajin minum air tajin. Nah kemudian yang ketujuh ya, yaitu saya rajin juga pernah itu minum air kunyit ya. Jadi 1 hari 1 gelas saja itu minum air kunyit, dan itu bisa diminum kapan saja, pagi, siang, sore itu sama ya. Dan itu luar biasa memang untuk kunyit ya, apalagi gangguan seputar organ-organ dalam kita ya, terutama lambung, itu akan sangat mengatasi. Jadi memang ketika kita merasa tidak nyaman ya lambung kita, atau mungkin termasuk di ulu hati, bahkan di tenggorokan, kadang seperti mengganjal dan sebagainya, itu ketika ada semacam inflamasi ya, atau mungkin iritasi, nah itu kunyit itu memiliki zat yang warna kuning ya, itu yang namanya kurkumin, itu memang bisa mengatasi peradangan. Nah dengan rajin itu minum itu ternyata juga menjadi membaiknya. Itu caranya mudah untuk membuat itu ya. Di video yang lain yang lalu itu ada khusus ya yang membahas tentang manfaat air kunyit ya. Nah di situ saya tutorialkan bagaimana cara membuatnya. Itu silahkan bisa ditonton kembali untuk lebih detailnya, termasuk manfaat lebih luasnya, itu seperti itu. Baik ya, kemudian yang terakhir, yang ke-8 ya. Ini juga termasuk minuman juga ya. Nah itu saya pernah juga rajin minum madu murni ya. Itu dalam 1 hari jangan kebanyakan teman-teman. Yang membuat kita kadang cocok dan tidak cocok itu karena dosisnya yang kadang kita tidak sesuaikan. Nah kalau saya cocoknya itu 1 hari itu hanya 1 sendok makan. Itu seperti itu. Mau dicampur dengan air minum juga boleh ya, mau langsung diminum saja, dituang di sendok juga sama saja. Dan itu alangkah baiknya diminum ketika menjelang malam ya. Jadi setelah inilah habis makan malam, nah itu terakhirnya kita tutup dengan itu. Nah itu di pagi harinya tubuh merasa lebih segar, lebih energik ya, dan biasanya kalau bangun tidur itu kembung ya dulunya, itu setelah minum itu juga enggak, akhirnya menjadi membaik. Nah itu beberapa hal yang hubungannya dengan makanan alami ya, yang pernah saya konsumsi dan itu efeknya positif teman-teman. Nah itu silahkan saja ya, silahkan saja. Sebenarnya masih banyak juga ya, tetapi mengingat durasi, jadi untuk konten kali ini saya cukupkan itu dulu ya. Itu nanti hal-hal yang lain bisa saya sharingkan dalam video-video berikutnya. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.